Cek, cek. Tes 1 dicoba. Baik. Karena waktu sudah pukul 9:04, mari kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Yusuf Etika, yang kami hormati pula Bapak Edi Wiono, dan juga Bapak Sabar yang menjadi mentor kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru pendamping dari seluruh SMK yang ada. Dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi peserta KKSI atau KSSI 2021 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita, agenda kita dalam rangka pendampingan yang itu ya pendampingan keempat ya, yang itu merupakan bagian daripada rentetan acara dan agenda kita selama KSSI ini berlangsung, dan kita mungkin sudah berada di 3/4 sebelum garis finish untuk nanti menentukan siapa pemenang dan siapa para jawara yang berhasil menelurkan produk-produk energi-energi terbarukan. Dan insya Allah pada pendampingan keempat kali ini, seperti biasa, kita telah hadir di tengah-tengah kita para mentor kita yang luar biasa dari masing-masing jenis bahan bakar cadangan yang kemudian dibuat oleh masing-masing peserta. Dan nanti sistemnya sama seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu pemaparan progress report dari masing-masing SMK yang belum melaporkan. Nanti mungkin kita batasi 5 pemaparan dari 5 SMK, kemudian ditanggapi oleh bapak-bapak dari mentor kita, kemudian nanti setelah itu dilanjutkan lagi, dan seterusnya. Sehingga harapannya lebih bisa efektif. Namun sebelum kita mulai, marilah kita buka terlebih dahulu acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah atau doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung ke acara inti, yaitu progress report dan juga monitoring sekaligus pendampingan dari Bapak mentor kita. Dan untuk progress report yang pertama, kami sampaikan kepada SMK Negeri 1 Glagah. Apakah hadir dari SMK Negeri 1 Glagah? Hadir ya? Monggo dari SMK Negeri 1 Glagah dengan Pak Bambang ya? Ada dari SMK Negeri 1 Glagah? Jika belum ada, kita beralih ke SMK berikutnya, yaitu SMK Negeri 1 Temanggung. Ada dari SMK Negeri 1 Temanggung? Ada ya, diwakili oleh di sini yang hadir Arya Dwi Cahya. Ya, hadir. Silahkan dari kota negeri Tembakau ya. Negeri Tembakau Temanggung, silahkan diwakili oleh Ananda Arya Dwi Cahya. Monggo, mic-nya bisa di-unmute dan dilaporkan progress report-nya seperti apa. Ya, Ananda Arya Dwi Cahya, bisa di-unmute. Baik, silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya mewakili dari pembina karena sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, jadi harus mengajar. Saya di sini ketua tim KKSI Biomasa SMK Negeri 1 Temanggung akan melaporkan bagaimana perkembangan pembuatan dari briket tim KKSI kami. Jadi dari tim SMK Negeri 1 Temanggung sudah melakukan teknik pirolisis dan juga sudah membuat briket pada tahap 1. Untuk kendala-kendalanya yaitu pada tahap pirolisis itu kita masih sederhana melakukannya dengan menggunakan kayu bakar. Dan pada hari ini kami sedang merancang untuk menggunakan serbuk kayu agar lebih efektif dalam proses pirolisis. Sebab jika menggunakan kayu bakar itu masih membutuhkannya terlalu banyak dan juga waktunya itu cukup panjang. Untuk selanjutnya pada pembuatan briket kami sudah melakukan uji bakar juga, tetapi masih belum maksimal sebab pada percobaan pertama itu komposisi antara bahan baku dan juga perekatnya masih belum efektif, masih banyak perekatnya. Jadi untuk uji bakarnya itu kemarin baru dicoba, baru sampai kurang lebih 50 menit untuk briketnya yang sudah jadi. Dan hari ini juga kami akan membuat briket untuk yang komposisi kedua untuk lebih mengefisiensikan bahan baku. Selanjutnya, dari tim KKSI SMK Negeri 1 Temanggung izin bertanya kepada Pak Edi Yono untuk pengecilan ukuran setelah teknik pirolisis itu yang efektif bagaimana ya Pak? Soalnya dari sekolah kami untuk pengadaan alat penggiling atau penghalus itu cukup mahal dan juga cukup sulit, jadi belum bisa. Lalu langkah atau strategi yang dapat digunakan yang lebih sederhana itu bagaimana? Terima kasih. Pak moderator mohon izin masih mute Pak. Oh, oke. Mohon maaf. Baik, kita kembali ke SMK yang pertama dari SMK Negeri 1 Gelagah, diwakili oleh Bapak Bambang. Ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami melaporkan progres kegiatan anak-anak kami dalam mengikuti KKSI ini. Yang pertama bahwa kami sudah berprogres, sudah 2 kali melakukan proses membuat arangnya, dan kendalanya yang pertama adalah kami belum menemukan campuran yang pas untuk itu tadi kanji perekatnya agar bagus nantinya dalam hal membentuk bentuk briket tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang saat ini di Banyuwangi kondisinya masih penghujan, jadi pada saat untuk proses pengeringannya kita agak kesusahan. Mungkin hanya itu dulu. Jadi kami Negeri 1 Kerawang. Dari SMK Negeri 1 Kerawang. Sepertinya belum hadir ya SMK Negeri 1 Kerawang. Iya, kita coba loncat ke SMK selanjutnya terlebih dahulu sambil menunggu SMK Negeri 1 Kerawang hadir. Dari SMK Muhammadiyah 2 Gresik. SMK Muhammadiyah 2 Gresik, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Sepertinya belum. Kita lanjut dulu ke SMK berikutnya dari SMK Al-Kafah. SMK Al-Kafah, apakah hadir? Belum juga. Selanjutnya dari SMK Negeri 1 Lelea. SMK Negeri 1 Lelea sepertinya juga belum terpantau. Kita lanjut ke SMK Negeri 1 Ukui.
SMK Negeri 1 Ukui. Baik, kita lanjut ke SMK berikutnya karena belum hadir juga. Dari SMK PGRI Ku Grobogan. SMK PGRI Grobogan, apakah hadir? Sepertinya juga belum hadir. Selanjutnya dari SMK 1 Cangkringan. SMK Negeri 1 Cangkringan sudah hadir, diwakili oleh Ananda Vela. Silakan. Dari SMK Negeri 1 Cangkringan. Silakan SMK Negeri 1 Cangkringan bisa melaporkan progres reportnya. SMK Negeri 1 Cangkringan, halo. Oke, terima kasih. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Vela selaku pembimbing dari tim KKSI SMK Negeri 1 Cangkringan. Kami berencana membuat briket biomasa yang terbuat dari serbuk gergaji kayu. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin saya ada di kelas 1 minggu dan juga rencananya sebenarnya hari ini kita ingin membuat briket tetapi murid-murid sedang PTS. Untuk kemarin kami sudah mempersiapkan alat bahan dan sekarang masih tahap di pengeringan. Gitu. Jadi kemarin kita juga memilah-milah kerjasama dengan industri-industri kecil yang mempunyai serbuk kayu seperti itu, Pak. Baik. Untuk kendala yang dialami sejauh ini seperti apa, Bu? Atau Kendalanya saat ini masih belum. Masih belum ya. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Ibu Vela dari SMK Negeri 1 Cangkringan sudah sampai tahap pengeringan dan akan dilanjutkan oleh SMK dari tadi sudah hadir konfirmasi dari SMK PGRI Kuwu Grobogan. Silakan dari SMK PGRI Kuwu Grobogan. Monggo. Suaranya belum bisa. Ya. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk uji coba pembuatan briket, kami sudah melakukan beberapa kali percobaan. Yang pertama, bahan yang kita pakai yaitu sekam. Yang kedua, serbuk kayu. Yang ketiga, kita gunakan campuran antara keduanya, serbuk kayu sama sekam. Dari uji coba yang pertama yang menggunakan sekam, kita anggap hasil uji cobanya itu belum berhasil karena waktu kita praktekkan mau dibakar itu tidak bisa menjadi arang. Kemungkinan campuran pati kanjinya terlalu banyak. Terus untuk uji coba yang kedua, kita menggunakan serbuk kayu dengan perbandingan pati kanji yang lebih sedikit dibandingkan pada waktu kita pakai sekam. Hasilnya sudah bisa dibakar menjadi arang, tapi untuk waktu yang relatif kurang lama atau masih singkat dibandingkan dengan campuran yang ketiga, yaitu antara sekam sama serbuk kayu. Untuk campuran sekam sama serbuk kayu, itu setelah kita bakar, kita bisa jadi arang, kurang lebih waktunya bisa mencapai 45 menitan. Pada waktu kita melakukan uji coba itu, kita menggunakan manual, masih menggunakan sinar matahari untuk menjemur sampai kering. Untuk kemungkinan ke depan, mungkin karena ini musim hujan, kita akan coba pakai open kompor saja.
Tapi yaitu mungkin kelemahannya untuk open kompor, volume yang kita hasilkan tidak bisa terlalu banyak. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada masukan dari panitia atau dari teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Trias dari SMK PGRIku. 4 SMK, satu lagi ya, sebelum nanti ditanggapi oleh bapak-bapak dari tim mentor. Selanjutnya dari SMK Kesehatan Bakti Husada, Sumpio, Kebumen. Ya. Silakan dari SMK Kesehatan Bakti Husada. Sepertinya belum hadir, ya. SMK Sumpio, belum. Kita coba lanjut ke SMK berikutnya dari SMK Negeri 55 Jakarta Utara. SMK Negeri 55 Jakarta Utara. Sepertinya juga belum bergabung. Kemudian kita coba ke SMK berikutnya dari SMK Negeri Unggul Terpadu Anak Tuha. Sudah hadir sepertinya, monggo SMK Negeri Unggul Terpadu. Dari SMK Negeri Unggul Terpadu Anak Tuha. Silahkan yang mewakili. Ya. Baik. Silahkan. Bisa dilaporkan untuk progress reportnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu siswa perwakilan dari SMK Negeri Unggul Terpadu. Pada proses pembuatan biobriket, kita memilih cangkang biji alkasia, di mana cangkang biji alkasia di daerah kami, di sekitar kami sangat melimpah sehingga dijadikan sebagai limbah. Jadi kita ngambil cangkang alkasianya itu di sekitaran sekolah, Pak, karena di sini melimpah banget alkasianya. Terus untuk kesulitan pada saat proses pembuatan itu belum seberapa, cuman kita masih pakai tungku pirolisisnya itu masih yang sederhana sekali, Pak. Ya. Silakan bisa dilanjutkan. Sudah. Oh, itu saja ya, berarti kalau tahap pengerjaannya sudah sampai mana? Apakah sudah Proses pengerjaannya kita udah proses pembakaran, Pak, pirolisis. Berarti sudah tahap uji coba ya untuk pembakaran. Ya, nah tinggal kita penepungan, Pak, ini tahap penepungan. Jadi tahap selanjutnya kita ke tahap selanjutnya proses penepungannya, Pak. Baik. Baik, itu saja dari SMK Negeri Unggul Terpadu. Baik, terima kasih untuk SMK Negeri 1 Temanggung, SMK Negeri 1 Gelagah, SMK Negeri 1 Cangkringan, SMK PGRIku, dan SMK Negeri Unggul Terpadu Anak Tuha. Dari 5 tersebut, monggo mungkin dari Pak Edi Wiono, rata-rata kebrikat dari Serbuk Kayu tadi. Monggo Bapak Edi, tanggapan, masukan, ataupun arahan dari panjenengan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Pembimbing serta adik-adik peserta KKSI. Sudah ada 5 tim ya tadi yang mereportkan hasil progres kegiatan yang dicapai dengan saat ini. Saya sampaikan apresiasi atas seluruh capaian yang Bapak Ibu serta adik-adik laksanakan hingga saat ini. Namun beberapa hal yang mungkin perlu saya berikan penekanan sebelum saya jawab satu persatu ya terkait dengan tadi. Yang pertama,
mohon bisa Bapak Ibu pembimbing maupun anggota tim bisa melakukan penelusuran pustaka atau telaah pustaka, karena jurnal-jurnal, tulisan maupun artikel terkait briket biomasa itu sangat banyak sekali di internet. Jadi silahkan mengeksplor secara maksimal terkait literatur yang sudah ada di internet gitu ya. Baik itu, yang paling bagus adalah sumbernya dari jurnal yang terakreditasi ya mestinya, ataupun jurnal yang biasanya yang memiliki citasi yang cukup baik gitu ya. Banyak disadur oleh orang lain, itu berarti kualitas tulisan itu semakin baik. Nah, di dalam jurnal-jurnal yang sudah kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan terkait komposisi perekat yang paling optimal, range-nya di berapa, katakanlah 6-15%. Nah, itu menurut penelitian dari beberapa jurnal seperti Aku Inugandhi tahun 2010, kemudian Bahtiar tahun 2020, Angga Yudianto tahun 2020 yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta bisa membuat range di antara 6-15 tersebut, dicoba-coba gitu ya. Mana kira-kira komposisi perekat yang paling pas. Jadi tidak harus mengulang dari nol lagi, tidak blank lagi. Kemudian mohon juga Bapak Ibu pembimbing beserta adik-adik peserta KKSI, setiap langkah yang dilaksanakan, setiap kegiatan yang dilakukan itu didokumentasikan, baik menggunakan video, foto, dan logbook atau buku catatan. Ini sangat penting. Jadi apapun yang kita kerjakan, step-stepnya itu dicatat. Dan kegiatan itu dilakukan secara terukur. Artinya kalau misalkan komposisi itu jangan banyak, sedikit, itu tidak terukur namanya. Banyak itu seberapa, berapa gram, berapa kilo, gitu. Sedikit itu berapa gram, berapa kilo, berapa persen, semuanya harus terukur secara kuantitatif. Sehingga ketika catatan-catatan itu nanti kita simpan dan nanti kegiatan pelaksanaan ini sudah selesai, catatan-catatan itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting nanti untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bisa jadi bahan tulisan nanti ataupun artikel-artikel yang bisa kita tulis dalam jurnal ilmiah maupun di dalam media yang lainnya. Itu mungkin sesuatu yang perlu ditekankan gitu ya. Sehingga yang dilaporkan di dalam laporan-laporan baik laporan sementara maupun nanti laporan akhir mestinya tertulis secara kuantitatif, terukur. Itu mungkin penekanan untuk semuanya. Sementara untuk 5 penanya tadi, yang pertama dari SMK Negeri 1 Temanggung, tadi masih ada permasalahan terkait bagaimana teknik penepungan gitu ya, atau pengecilan ukuran atau penggilingan gitu. Penggilingan ini ada beberapa macam cara, bisa menggunakan grinder atau mesin penghancur gitu ya. Atau kalau memang tidak ada dana ataupun sumber daya yang bisa kita siapkan untuk itu, bisa dilakukan secara manual. Ditumbuk saja, ditumbuk, kemudian hasil tumbukannya nanti diayak menggunakan ayaan. Ini cukup sederhana. Tetapi mestinya SMK itu bisa lebih berinovasi gitu ya. Bagaimana merancang alat peralatan mesin giling kan, atau alat penggilingan, tidak harus menggunakan mesin, menggunakan manual, tetapi alatnya dirancang secara lebih bagus sehingga hasilnya bisa lebih efektif dan produknya bisa lebih baik dan kapasitasnya bisa lebih meningkat. Itu intinya. Silakan berkreasi menggunakan kreativitas masing-masing.
Kemudian yang SMK Negeri Gelagah tadi kendalanya adalah pengeringan, ya, proses pengeringan. Karena saat ini di lokasi setempat masih sering terkendala hujan. Nah, pengeringan itu memang bisa dengan alat bantu berupa oven, tetapi risikonya memang kalau menggunakan oven biayanya akan tambah gitu ya. Artinya cost production cost-nya akan lebih tinggi, nanti tidak ekonomis. Harus dihitung secara cermat gitu ya, misalkan berapa minimum produksi supaya ongkos atau biaya untuk pengeringan nanti akan tertutupi. Saya kira ini hitungannya akan lebih jelimet. Namun demikian, jika memang jalannya hujan, maka bisa kita siasati dengan mengeringkan di ruangan yang terlindung dari hujan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat semacam, kalau di teman-teman pertanian itu semacam rumah kaca gitu ya. Tapi tentunya juga biayanya juga cukup mahal, tetapi operasionalnya murah, tidak butuh listrik, tidak butuh energi dan lain sebagainya. Membuat bangunan yang atapnya tembus sinar matahari, dinding kiri kanannya bisa menahan air hujan supaya tidak masuk. Itu investasi awalnya memang lebih mahal, tetapi operasionalnya lebih murah karena tidak membutuhkan listrik maupun bahan bakar lainnya. Kemudian yang SMK Negeri 1 Cangkringan tadi belum ada kendala ya, tapi sudah dilaksanakan kegiatan penggiringan bahan, kemudian penepungan dan lain sebagainya. Cuman belum terinformasikan secara detail tadi komposisinya secara kuantitatif. Kemudian untuk SMK PGRI Kubu Grobogan, saya kira juga hanya progres saja. Saat ini sudah dilakukan pembuatan dari bahan sekam, serbuk kayu, dan kombinasi keduanya. Kemudian waktu bakarnya ini mencapai 45 menit. Nah, ini sudah mulai kuantitatif. Tetapi saya kira perlu untuk lebih ditekan lagi komposisi perekatnya tadi berapa, banyak dan sedikitnya itu seberapa, mohon bisa dituangkan secara kuantitatif. Apakah 6% atau 7%, 8%, 10%, dan lain sebagainya. Mohon bisa disampaikan ke depannya lebih kuantitatif. Kemudian yang terakhir dari SMK Unggul Terpadu, bahannya cangkang biji akasia, saya kira ini cukup menarik gitu ya, karena ini cukup cukup baru untuk biomasa pada umumnya, dan ini merupakan saya kira ide yang cukup pilihan gitu ya, memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita yang dianggap sudah memang betul-betul tidak berguna dan mungkin juga menjadi masalah lingkungan. Cuman tungku pirosisnya masih sederhana. Nah, ini tantangannya. Mohon nanti dari teman-teman SMK tentunya bisa menuangkan kreativitasnya untuk membuat tungku-tungku pirolisis yang lebih efisien, lebih produktif, dan tentunya ekonomis. Tantangannya di situ. Kemudian juga proses penepungan. Saat ini dilakukan proses penepungan. Nah, proses penepungannya bisa juga dilakukan dengan cara manual, ditumbuk maupun diayak. Tetapi alangkah lebih baiknya juga berkreasi membuat alat penghancur atau crusher atau grinding mesin gitu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan penepungan ini dengan lebih efektif dan efisien. Nah, rancangan-rancangan inilah sebetulnya yang perlu kita wariskan gitu ya ke adik-adik kelas, adik-adik tingkat di bawahnya, maupun kita share ke masyarakat luas. Syukur-syukur peralatan, misalkan tungku pirolisis, kemudian alat penepungan atau alat grinding mesin ini bisa dipatenkan, itu akan saya kira cukup bagus gitu ya, karena memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas.
Harapannya memang seperti itu. Tidak cukup berhenti sampai di selesai lomba saja, tetapi keberlanjutan setelah lomba itu harusnya tetap ada. Syukur nanti bisa ada muncul beberapa paten gitu ya dari kreativitas Bapak Ibu pembimbing maupun adik-adik peserta KKSI. Demikian Bapak Moderator, terima kasih. Baik Bapak Edwiono, terima kasih untuk arahan dan masukannya kepada peserta penanya dari 5 SMK yang sudah memaparkan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan. Tadi ada SMK Negeri 55 Jakarta Utara yang juga sudah hadir. Silahkan dari SMK Negeri 55 Jakarta Utara. Baik, silakan. Ya, Pak. Suara saya terdengar, Pak? Bisa terdengar dengan Pak, baik. izin berbagi layar, boleh, Pak? Boleh, silakan. Masih disable, Pak. Oh, ini harus di-ACC dulu oleh hostnya ya. Sebentar coba kita konfirmasikan. Sudah Pak, sudah bisa dicoba lagi. Mohon ditunggu sebentar. Kita coba. Pak, sudah bisa. Baik, silakan. Ya, nama saya perkenalkan, nama saya Ratu Ramadhania, saya dari SMK 55 Jakarta, dan kebetulan saya adalah ketua kelompok di bidang biomasa. Izinkan saya menjelaskan alat dan bahan yang sudah kami lakukan. Bahan-bahannya yang kami gunakan ada batok kelapa, serbuk kayu, daun kering, dan tepung tapioka, lempung, air panas, ember, tempat cetakan, kaleng Pringles, ciki, bukan ciki tapi seperti kayak dari makanan kentang gitu Pak. Dan ini adalah bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan, seperti di sini ada sampah-sampah yang tadi saya jelaskan. Di sini juga ada lempeng, di sini ada tepung tapioka. Dan ini Pak langkah-langkah yang sudah kami jalankan seperti membakar sampah, dan di sini ada hasil jadinya yang telah kami bakar, kami getok-getok menggunakan batu, dan sebentar. Dan di sini kami saring agar kami mendapatkan serpian dari arang ini, Pak. Dan di sini kami sudah mengolah bahan-bahan itu dari tepung tapioka dan tanah liat. Kami jadiin adonan menggunakan air panas juga. Dan di sini kami jemur menggunakan sinar matahari, dan ini hasil jadinya, hasil jadi produk kami Pak, briket kami. Dan permasalahan yang kami hadapi adalah kenapa briket kami menjadi retak seperti ini Pak, seperti di gambar kalau bisa dilihat dengan jelas. Dan pertanyaan kami, gimana sih cara kami tahu kualitas briket yang baik, dan gimana sih cara menghindari briket kami pecah-pecah Pak. Sudah sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Nanda Ratu dari SMK 55 Jakut. Ada 2 pertanyaan mendasar tadi, yaitu kenapa briket yang dihasilkan itu pecah, dan juga kira-kira nanti kiatnya seperti apa agar tidak mudah pecah atau retak. Selanjutnya kita juga flashback ke Kebumen ya, dari SMK Bakti Husada Sumpiuh. Silahkan yang mewakili salah satu dari SMK Kesehatan Bakti Husada. Baik, silahkan.
Silakan, mungkin bisa sudah di-unmute ya. Silakan bisa disampaikan progress report-nya. Salah satu tim yang mewakili. Dari SMK Bakti Husada. Silakan, satu akun yang mewakili bisa menyampaikan progress report-nya seperti apa. Halo, SMK Kesehatan Bakti Husada. Itu mungkin Pak, yang di akun keduanya itu belum diklik yang di bagian bawah, yang unmute-nya belum diklik, jadi nggak bisa join audio itu. Atau akun yang satunya, ini tidak ada namanya masalah jadi. Dari SMK Kesehatan Bakti Husada, karena ada 3 akun yang mengikuti Zoom kali ini, mungkin salah satunya lagi, barangkali bisa di-unmute. Oke. Halo. Silakan bisa disampaikan reportnya dari SMK Bakti Husada. Ada enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan SMK Bakti Husada Sumbio. Di sini saya menyampaikan kendala dari kami, yaitu ketika kita membuat itu masih menggumpal dan belum sempurna. Pada waktu dicampurkan ke arah dan adonan briketnya itu ketika dicetak kurang merekat gitu Pak, jadi hasilnya kurang sempurna. Kalau boleh tahu, dan briket pada yang uji dibuat coba itu briket dari membuat tepung bahan apa ya? tapioka itu gagal karena menggunakan air dingin lalu panaskan, jadi hasilnya itu menggumpal. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya dari SMK Bakti Husada membuat briket dari bahan apa? Halo. Kalau boleh tahu dari SMK Bakti Husada membuat briket dari bahan apa? Dari kami agak terputus-putus suaranya ya. Maaf, buat itunya pakai gergaji kayu. Briket dari bahan apa? Mohon maaf. Halo. Serbu gergaji. Serbu gergaji. Ya, nggih. Baik. Baik, itu dari SMK Bakti Husada Sumbio. Terima kasih untuk progress report-nya. Selanjutnya dari SMK Negeri 29 Jakarta. Apakah sudah hadir? SMK Negeri 29 Jakarta. Dari Jakarta sepertinya baru hadir yang dari Jakut tadi ya. Belum hadir SMK Negeri 29 Jakarta? Kalau belum, sambil menunggu kita ke SMK berikutnya dari SMK Negeri 1 Kelapa. SMK Negeri 1 Kelapa sepertinya juga belum hadir. Kita coba ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari SMK Negeri 6 Yogyakarta. SMK Negeri 6 Yogyakarta.
Apakah sudah hadir? Sepertinya juga belum. Kita bergeser selanjutnya ke SMK Pertiwi Kuningan. SMK Pertiwi Kuningan sepertinya juga belum terpantau. Kita bergeser lagi ke SMK Negeri 11 Bandung. SMK Negeri 11 Bandung sepertinya juga belum terpantau. Kita bergeser lagi ke SMK Negeri 1 Patrol. SMK Negeri 1 Patrol, apakah sudah bergabung? Sepertinya juga belum. Kita bergeser lagi ke SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel. SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel, sepertinya juga belum terpantau. Kita bergeser kembali ke SMK Negeri 2 Probolinggo. SMK Negeri 2 Probolinggo juga sama, belum terpantau. Kita bergeser kembali ke SMKS Veteran 1 Sukoharjo. SMKS Veteran 1 Sukoharjo. Belum bisa. Coba, ini ada yang hadir dari SMK Negeri 1 Ukui ya, yang tadi awal, tadi PGRI. Oh, benar, nomor 7 tadi ya. SMK Negeri 1 Ukui. Silakan dari SMK Negeri 1 Ukui, Ibu Mutiara Arnovi. Silakan Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMK Negeri 1 Ukui, itu kami sudah melakukan mencoba uji alat pirolisis kami buat sendiri ya Pak ya. Desain sendiri alatnya, baru didesain karena ada lomba ini. Jadi kami bahannya kan tempurung kelapa. Kemarin kami coba bahannya 5 kg tempurung kelapa, sudah dibersihkan dan kami jemur, kemudian kami pecahkan untuk dimasukkan ke dalam alatnya. Kemarin sudah dilakukan pembakaran selama 2 jam di alat pirolisisnya, cuman itu masih separuh masak gitu Pak. Dalam arti tempurungnya itu separoh gosong, separohnya masih bentuk apa? Masih berupa tempurung, belum berupa arang. Jadi baru 2 jam pembakaran hasilnya seperti itu. Kemudian saya sharing kemarin di grup pendamping BioBriket. Saya tanyakan sama bapak pendampingnya, karena kami kan pakai bahan bakarnya gas ya kan Pak, pertama kan. Kemudian kata bapaknya coba pakai apa namanya, diubah alatnya itu, alat untuk bahan bakarnya. Jadi kami baru desain ulang lagi, diulang lagi alat pirolisisnya. Tapi belum kami lihat, belum kami cek arangnya sudah sempurna atau belum, karena di sekolah kegiatan lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. Persiapan untuk UTS anak-anak hari ini juga masih sibuk-sibuknya, jadi belum bisa melakukan praktek ulang dari awal sampai akhir. Nah, di situ kendalanya termometer kami tidak menunjukkan, tidak naik. Jadi cuma 55 derajat Celcius, selama 2 jam pembakaran itu tidak naik termometernya, hanya 55 derajat Celcius. Nah, kami nggak tahu apa itu sempurna atau tidak, karena kalau sesuai dengan pirolisis itu 300 sampai 350 derajat kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, itu saja Pak, kami belum sampai ke tahap pencampuran bahan. Nah, terima kasih Pak, itu dari SMK Negeri 1 Ukui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mutiara Arnovi dari SMK Negeri 1 Ukui atas report dan progresnya sudah sejauh mana. Baik, kita lanjutkan lagi ke SMK berikutnya.
Dari SMK Nusa Putra 2 Semarang. SMK Nusa Putra 2 Semarang. Sepertinya belum hadir. Kemudian dari SMK Kimia YTK Palembang. Dari SMK Kimia YTK Palembang belum hadir sepertinya. Kita bergeser ke SMK selanjutnya, SMK Diponegoro Ploso. SMK Diponegoro Ploso. Silakan yang mewakili SMK Diponegoro Ploso. SMK Diponegoro Ploso dengan Ibu Tresia Anita. Silakan Ibu, bisa. Halo. Baik. Oke, Ibu, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari SMK Diponegoro kemarin baru saja mendesain alat pirolisis karena kami itu memiliki jurusan teknik pemesinan. Jadi anak-anak kami yang jurusan kimia industri itu bekerja sama dengan anak yang jurusan pemesinan untuk membuat alat pirolisis dan alat cetaknya. Masih proses, Pak. Jadi kita belum proses membakar. Kemarin terakhir itu masih pencarian bahannya, Pak. Kami menggunakan bahan baku 3. Yang pertama itu serbuk gergaji, karena di daerah kami itu banyak industri-industri kecil mebel itu, Pak. Kemudian yang kedua kita menggunakan ampas tebu, karena di sini juga banyak yang menjual sari tebu itu, Pak. Kemudian yang ketiga dari batang tembakau, karena di daerah Jombang sebelah utara khususnya banyak petani tembakau, seperti itu Pak. Jadi kami baru proses pengumpulan bahannya sama pembuatan peralatan. Untuk proses selanjutnya belum jadi karena alat pirolisisnya masih proses. Baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Tresia Anita dari SMK Diponegoro Ploso. Yang terakhir dari SMK Migas Cepu. SMK Migas sepertinya belum hadir. Baik, itu tadi ada 4 SMK yang sudah melaporkan progress reportnya. Dari SMK 55 Jakut tentang kenapa briketnya masih pecah-pecah, dan dari SMK Bakti Husada ya kendalanya masih menggumpal. Kemudian SMK Negeri 1 Ukui ya, masih mencoba alat pirolisis, dan SMK di Diponegoro tadi masih juga mendesain alat pirolisis. Monggo dari Pak Edi mungkin, Nggih. Nggih, terima kasih. Menarik sekali tadi yang disampaikan teman-teman peserta, terutama tadi dari SMK Negeri 55 Jakarta Utara yang sudah menyampaikan paparan singkatnya tadi disertai gambar-gambar dokumentasi kegiatannya. Saya kira cukup menarik, bisa ditiru ya oleh peserta yang lainnya. Saya kira penyampaian secara visual itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain ya, atau peserta yang lain. Namun demikian tadi masih ada kendala, kenapa pecah-pecah, kemudian kualitas briketnya juga masih kurang baik. Kemarin di minggu kemarin sudah saya sampaikan kenapa beberapa hasil dari teman-teman peserta itu masih pecah-pecah. Nanti ada tanggapan dari pemateri lain ya, Halo? Oke, mohon maaf. Pak, silakan. Lanjutkan Pak ya. Kenapa pecah-pecah? Di antaranya kemungkinan komposisi perekatnya ini masih kurang atau masih di bawah dari kebutuhan minimalnya. Sayangnya tadi di dalam paparan itu belum disampaikan perekat yang digunakan jenisnya apa, kemudian komposisinya berapa, itu belum disampaikan, sehingga dugaan saya komposisi dari bahan perekatnya ini masih kurang kemungkinan. Ada kemungkinan lain adalah
pada proses pencampurannya ini mungkin tidak teraduk secara sempurna, sehingga perekatnya tidak terdistribusi secara merata ke seluruh adonan. Itu ada kemungkinan berikutnya, sehingga kualitas briketnya menjadi pecah-pecah atau kurang baik tadi. Sehingga untuk pemaparan ke depan, untuk bisa lebih menarik gitu ya, dan bisa lebih informatif, mungkin dari SMA Negeri 55 Jakarta Utara bisa menyampaikan data-data kuantitatifnya tadi itu, yang sudah dicoba tadi dengan komposisi berapa persen, kemudian proses pirolizisnya tadi yang sudah dilaksanakan itu bahan bakunya berapa kilogram, kemudian setelah menjadi arang itu tinggal berapa kilogram. Itu juga saya kira informasi penting yang bisa disampaikan untuk melihat efektivitas dari proses pirolizisnya. Jadi proses pirolisis itu kan harapannya dengan bahan baku sedikit mungkin bisa mendapatkan arang sebanyak mungkin, itu goalnya begitu. Nah, untuk bisa tahu apakah ini efektif atau tidak, saya kira perlu data hasil kegiatan yang disampaikan di dalam progress report ini. Berikutnya dari SMK Bakti Husada Sumpiyuh, tadi juga menggumpal. Nah, menggumpal itu kemungkinan proses pengadukan atau pencampuran adonan antara bahan baku arang dengan perekatnya juga kurang sempurna, atau mungkin kurang cepat gitu ya, atau terlalu lama dicetak, belum sempat dicetak gitu ya. Jadi dari proses pengadukan hingga mencetaknya ini mungkin terlalu lama sehingga menggumpal. Kemudian kurang merekat juga tadi. Kenapa kurang merekat? Karena kemungkinan perekat yang digunakan masih komposisinya kurang. Jadi juga tadi tidak disampaikan berapa persen komposisi perekatnya, oleh karena itu ke depan mungkin bisa disampaikan kira-kira komposisi perekatnya berapa persen jika dibandingkan dengan total bahan yang digunakan. Kemudian yang berikutnya SMK Negeri 1 UPI tadi telah membuat alat pirolisis dengan membuat desainnya juga. Saya kira ini cukup kreatif, cukup bagus, bisa ditiru oleh yang lainnya. Namun demikian pada laporan progres berikutnya mungkin bisa ditayangkan melalui share screen, rancangan alatnya seperti apa, kapasitasnya berapa kilogram, kemudian bentuknya seperti apa, filosofinya itu bagaimana gitu bisa dijelaskan. Kenapa ada lubang di sini, kenapa ada lubang di situ, ya itu akan sangat menarik ketika didiseminasikan di sini sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peserta yang lain. Kemudian tadi sudah diinformasikan secara kuantitatif bahannya 5 kg. Namun dari bahan 5 kg ini jadi arangnya berapa kilogram tadi tidak disampaikan. Jadi kalau itu bisa terinformasikan, katakanlah dari 5 kg bahan bisa didapatkan arangnya 2 kg atau 1 kg. Nah, itu bisa kita hitung. Berarti efektivitasnya adalah 20% atau berapa persen. Selain alat, saya kira karakter dari bahan baku itu juga mempengaruhi arang yang akan kita dapatkan. Karena jenis material yang berbeda tentunya kadar arangnya juga akan berbeda. Namun cara pirolisis ini juga akan mempengaruhi jumlah arang yang akan kita dapatkan. Ketika proses pirolisisnya ini kurang sempurna, maka akan banyak arang yang ikut terbakar, sehingga jumlah arang yang kita dapatkan menjadi lebih kecil gitu ya, atau tidak efisien. Oleh karena itu kreativitas di dalam mendesain alat ini tadi yang saya kira bisa di-share di dalam forum ini sehingga masing-masing peserta ini bisa mendapatkan gambaran. Oh, yang SMK sana desainnya seperti ini, hasilnya begini. Oh, yang punya aku seperti ini, hasilnya begini. Berarti kayaknya ini perlu disempurnakan di sisi ini dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Sehingga apa yang didapatkan masing-masing peserta itu bisa di-share ke peserta yang lain, sehingga akan memperkaya pengetahuan dari masing-masing peserta.
Kemudian yang berikutnya SMK Diponegoro Ploso, bahannya tadi serbuk gergaji dan juga ampas tebu dan batang tembakau. Saat ini masih proses pembuatan peralatan. Nah, mestinya ketika tadi dari SMK UKUI bisa menyajikan rancangan gambarnya, bisa digunakan sebagai bahan dari SMK Diponegoro untuk melihat, oh yang sana sudah merancang seperti ini, saya coba merancang yang bentuk yang lain supaya yang berbeda dengan yang di sana. Barangkali yang rancangan saya akan lebih baik ketimbang yang itu, ya. Harapannya seperti itu kalau ada sharing secara terbuka dari masing-masing peserta. Sementara untuk kendala-kendalanya tadi dari SMK Diponegoro belum tersampaikan, sehingga saya kira saya belum bisa memberikan apapun dari yang sudah disampaikan SMK Diponegoro ini. Mungkin itu Bapak Moderator. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Baik, terima kasih Pak Edi Wiono untuk masukan, arahan, dan bimbingannya untuk peserta yang tadi sudah menyampaikan progress report-nya. Dan tidak terasa, 1 jam sudah kita lewati bersama dalam acara progress report dan pendampingan kali ini, yang keempat. Sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Yus Etika atau dari Pak Sabar, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan? Makasih Pak Supron. Silakan. Oke. Dari saya selaku pendamping di biogas, silakan peserta KKSK memanfaatkan grup maupun Japri kalau ada permasalahan, ada mungkin sharing ide dan sebagainya. Sebelum memanfaatkan waktu, kalau mungkin di acara seperti ini terbatas, tapi kalau di grup Zoom terbatas, insya Allah saya siap baik Japri maupun di grup. Itu. Terima kasih. Baik, Pak Yus Etika, matur nuwun. Silahkan nanti seluruh peserta bisa memanfaatkan ruang di grup ya, agar bisa lebih leluasa juga. Mungkin dari Pak Sabar Ahmad masih hadir atau sudah terkendala? Baik, jika tidak ada tambahan lagi, mungkin itu pendampingan keempat pada pagi hari ini. Semoga pemaparan dari 9 SMK yang sudah memaparkan progress report-nya bisa menjadi acuan kita semua di dalam masing-masing mengerjakan report-nya. Artinya kalau ada sekolah yang sudah sampai 90%, maka itu menjadi motivasi bagi SMK lain untuk juga bisa cepat dan tepat di dalam mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan di KSSI ini. Nah, selanjutnya di penghujung acara ini kami sampaikan terima kasih kepada Pak Edi Wiono, Pak Yus Etika, dan Pak Sabar Ahmad yang sudah hadir sampai acara ini selesai. Terima kasih. Dan kami sampaikan juga terima kasih untuk seluruh peserta, baik itu siswa-siswi dari seluruh SMK yang hadir, dan juga Bapak Ibu pendamping yang mendampingi pada acara KKSI ini. Dan juga saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari ucapan ataupun sikap selama memandu acara pada siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pendampingan terakhir yang kelima pada jadwal yang akan diagendakan dan diinformasikan di grup. Dan untuk absensi sudah di-share di grup WhatsApp, nanti bisa dicek di grup untuk absensi pada pagi hari. Baik, dari saya kurang lebih mohon maaf, dan marilah kita tutup acara pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat.
and it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say